Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aulia Arifin Nasution. Saya Kegen Gibran Jahian. Saya Andini Aurelia Putri. Saya Putri Anissa. Kami dari kelompok 1 kelas 12 F5B ingin mewawancarai pemadam kebakaran yang berada di Jalan Kaperta mengenai bagaimana pemadam kebakaran melawan bahaya. Selamat menyaksikan. Oke Pak, perkenalkan nama saya Putri Anissa dan di sebelah saya ada Bintang Aulia Arifai. Di sini kami ingin menanyakan pertama, nama Bapak siapa? Nama saya Martopo Purba. Jabatannya di pemadam kebakaran ini? Pranata Kebakaran di UPT 50 Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak. Apakah Bapak keberatan? Tidak, saya bersedia. Jadi yang pertama itu, Bapak apakah bisa menceritakan pengalaman pertama Bapak sebagai pemadam kebakaran ketika sirene berbunyi? Pengalaman pertama pada saat saya masuk di pemadam kebakaran di tahun 2011 dan itu terjadi langsung kebakaran, tepatnya di Rumah Sakit Bandung. Itu awal saya mulai bekerja tidak paham itu apa sirene. Dan saya diakomodir oleh senior saya dan kepala regu saya, bosannya itu peringatan kebakaran. Jadi dalam itu kan sebelumnya ada pelatihan Pak. Jadi di dalam pelatihan itu kah dibilang sirene itu apa? Di dalam pelatihan kita sudah dibuat simulasi seperti kebakaran dan kita disidak juga pada saat pelatihan pemadam kebakaran, tepatnya di Cadika. Pada saat itu kita dilatih untuk personil baru di pemadam kebakaran Kota Medan. Oh, oke. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan ketika menerima panggilan darurat sebelum berangkat ke lokasi kebakaran? Ketika menerima laporan kebakaran yang terjadi, kita tetap menggunakan panduan yang tertera dalam regu. Kita tetap memberitakan ataupun menyampaikan melalui pengeras suara kepada anggota ataupun tim untuk persiapan terjadinya kebakaran. Karena dalam pemadam kebakaran tetap itu ada persiapan yang matang untuk terjun ke lapangan. Ketika sirene itu menyala, Bapak ada perasaan kayak deg-degan atau apa gitu nggak? Kita manusia yang normal ya pasti kita merasakan berdebar begitu. Karena awal mula kita mau menghadapi yang namanya bahaya kebakaran dan kita termasuk masih junior di sini, ya pasti kita memiliki ketakutan juga. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak punya tantangan terbesar yang Bapak hadapi ketika tiba di lokasi kebakaran? Tantangan terbesar yang saya hadapi pada saat saya memadamkan ataupun melakukan tugas dalam pemadaman, yang saya takutkan itu hanya masyarakat dan bahaya listrik. Karena itu tantangan terbesar seorang pemadam kebakaran, bukan karena besar apinya, tapi bahaya listrik dan bahayanya masyarakat yang kurang SDM-nya. Jadi hubungannya apa Pak antara listrik dengan masyarakat ini? Listrik, kita tidak bisa bekerja secara optimal apabila listrik itu masih hidup, karena dia menghasilkan arus yang memperhambat kerja kita. Masyarakat begitu juga, masyarakat berkerumun dengan TKP kebakaran mempersulit langkah gerak kita untuk melakukan pemadaman. Dan masyarakat ada juga yang memanfaatkan situasi apabila terjadi kebakaran seperti mencuri, seperti provokasi, itu biasanya terjadi itu di dalam yang namanya kebakaran. Jadi untuk menstabilkan sikap-sikap masyarakat ini juga termasuk tantangan bagi para pemadam kebakaran? Itu bukan tantangan bagi pemadam kebakaran, tapi itu tugas. Salah satu tugas pemadam kebakaran. Makanya kita ciptakan setiap tahun itu supaya ada tambahnya SDM masyarakat Kota Medan. Kita memberikan edukasi agar masyarakat lebih paham bahayanya kebakaran dan sebagai perpanjang tangan pemadam kebakaran dalam penanganan utama sebelum besarnya kebakaran tersebut. Oh, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bintang Aulia Arifai. Selanjutnya, bagaimana pentingnya kerjasama dalam tim pemadam kebakaran saat menghadapi situasi darurat? Kerjasama tim itu satu pokok utama dalam pemadam kebakaran. Itu setiap regu beda tim,
beda kerjasamanya. Itu menciptakan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena itu diciptakan kita harus mengerti bagaimana sifat teman kita, bagaimana sosok teman kita, dan kita bekerja itu harus menjunjung tinggi yang namanya kerjasama dalam penanganan, dan kita harus, istilahnya orang pemadam bilang jangan sampai makan tulang kawan. Itulah kerjasama tim yang ditanamkan mungkin di seluruh pemadam se-Indonesia. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Bapak dan pemadam-pemadam lainnya meningkatkan kerjasama tersebut, Pak? Cara meningkatkan kerjasama di dalam tim itu bisa dengan cara keseharian kita dalam bertugas, bisa dengan briefing, bisa juga dengan kebersamaan di luar dari jam dinas. Itu bisa salah satu untuk meningkatkan kerjasama yang baik rekan kerja dalam satu regu. Selanjutnya, apakah ada momen tertentu selama karir Bapak yang mengubah cara pandang Anda tentang pekerjaan ini? Kalau sudut pandang banyak sih. Karena saya termasuk, kalau orang Jakarta bilang saya anak kolong, karena orang tua saya di pemadam. Sudut pandang saya, pemadam ini dulu pekerjaan yang paling santai, paling enak, hanya duduk-duduk. Sebenarnya tidak. Dan kita upgrade juga setiap tahunnya itu pemadam kebakaran itu bagaimana untuk supaya bisa lebih maju dan masyarakat bisa tahu gitu keberadaan pemadam kebakaran ini ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kita bertugas sekarang ini bukan hanya untuk kebakaran saja, kita sudah meluas ke evakuasi, rescue, penanganan segala macam yang kira-kira sekiranya bisa membantu masyarakat Kota Medan. Mungkin bisa dilanjut oleh Putri ya. Nah, sekian interview kami. Terima kasih Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan kami. Selanjutnya adalah narasumber kedua. Kakak boleh perkenalkan diri kakak? Oke, nama saya Esmin Hasugian. Jabatan kakak di sini sebagai apa? Saya bagian operasional, khususnya tim dokumentasi. Oh, oke. Selanjutnya kami akan menanyakan beberapa pertanyaan ke kakak. Yang pertama itu, kakak bisakah menceritakan pengalaman pertama kakak sebagai pemadam kebakaran ketika sirene berbunyi? Pengalaman pertama saya waktu di pemadam kebakaran mendengar sirene mobil kebakaran itu perasaan sedih, kayak mau nangis gitu. Tapi ketika udah terbiasa, ya udah terbiasa jadinya gitu. Kenapa kakak ngerasa sedih gitu? Nggak, perasaan hati aja gitu, langsung spontan aja sedih, baunya mau nangis gitu. Sama seperti kayak saya mendengar ambulan gitu kan di jalan, perasaan saya kayak mau nangis gitulah, nggak tahu lah ya, entah itu panggilan orang yang kena musibah gitulah, jadi perasaan kita sedih, mau nangis gitu. Oh, oke, baik. Selanjutnya, apa yang kakak lakukan ketika menerima panggilan darurat sebelum berangkat ke lokasi kebakaran? Kalau saat menerima panggilan darurat itu, kita langsung bergegas memasang APD gitu dan langsung buru-buru ke armada. Oh, berarti persiapan dirinya itu ya, Kak? Iya. Selanjutnya, kakak punya nggak tantangan terbesar ketika menghadapi saat tiba di lokasi kebakaran gitu? Masyarakat yang rusuh dan emosi gitu. Jadi dari pihak pemadam kebakarannya biasa untuk mengatur pihak-pihak yang rusuh itu gimana, Kak? Ya kita gimana ya, meresponnya dengan sabar, mengedukasi dengan argumen yang masuk akal gitu. Oh, sambil diatur juga Iya. posisi-posisi orang. Dan kebetulan di sana pun kan ada juga pihak kepolisian yang datang di tempat gitu. Oh, jadi dibantu aparat lain? Iya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pentingnya kerjasama dalam tim pemadam kebakaran saat menghadapi situasi darurat menurut kakak sendiri? Kerjasama itu sangat penting karena kalau cuma satu orang yang bekerja, kegiatan pemadaman itu tidak selesai dengan tepat dan cepat gitu. Karena kita kan dalam tim itu ada bagiannya masing-masing gitu dan menjalankan tugasnya. Harus saling koordinasi satu sama yang lain biar cepat pemadamannya gitu. Pertanyaan terakhir, apakah ada momen tertentu selama karir kakak yang mengubah cara pandang kakak tentang pekerjaan ini? Awalnya sih ketika pertama-tama saya turun ke lokasi kebakaran ya, kadang kan ada masyarakat ini nih, dia masih belum paham
kenapa sih pemadam itu lama nyampe, dan wajar sih mereka itu emosi gitu kan. Terus kita pun awalnya menanggapinya emosi gitu, tapi ketika kita sudah belajar melalui pendidikan dan pelatihan, kita udah diajari sih gimana sih menanggapi masyarakat itu dengan sabar dan tenang. Dan akhirnya ya kalau misalnya ada masyarakat yang emosi, ya udah kita respon dengan sabar dan tenang, tidak membawa emosi. Karena semakin kita balas emosi, ya yang semakin apa nanti kan? Makin panas. Udah itu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Udah selesai. Iya. Nah, sekian wawancara kami. Terima kasih Kak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Wawancara kami tadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pemadam kebakaran tidaklah mudah. Di balik itu semua terdapat pengorbanan serta kerja keras dari pemadam kebakaran. Maka dari itu kita harus lebih menghargai serta mengapresiasi kinerja dari pasukan merah atau pemadam kebakaran. Sekian wawancara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.